Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 22 Desember tahun 2021, masa Advent keempat. Bacaan pertama, Samuel 1, 24-28, bacaan Injil Lukas 1, 46-56. Bacaan pertama, lahirnya Samuel. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Salo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang kongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Seorang raja lahir dari perempuan biasa dan berasal dari sebuah bangsa yang dijajah kekaisaran Romawi. Mungkin tidak ada orang yang bisa percaya, namun itulah faktanya. Tuhan memang seringkali bekerja dengan cara yang mengejutkan. Itulah sebabnya Maria bernyanyi. Dalam kekaisaran Romawi, kaisar mengklaim diri sebagai juru selamat dan penjelmaan Allah, sama seperti sekarang. Pada masa itu, orang kaya juga punya kekuasaan membeli berbagai kenyamanan hidup. Akan tetapi, Maria tidak mau terjebak dalam narasi itu. Dia tetap menyebut Allah sebagai juru selamat. Dia tidak peduli walaupun yang berkuasa di seluruh Yudea adalah kaisar. Maria bernyanyi, Allah akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang yang rendah. Israel mengenal Allah seperti ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Allah Israel adalah yang memberikan kebaikan pada orang lapar. Dia juga menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria mengimani bahwa Allah sedang menyelamatkan Israel. Bahkan, dia yakin Allah akan mengusir penjajah, yaitu kekaisaran Romawi. Maria menyadari kendala yang ada. Dia pasti akan kesulitan menjalani persalinan karena Ab yang menemaninya. Namun, itu tak sebanding dengan rahmat Allah yang akan bekerja di tengah Israel.
Kita sering sudah terbiasa dengan kenyataan hidup. Kita menjadi sulit menutup mata dan menjadi naif. Para penguasa akan menindas yang lemah. Orang kaya akan menelan mereka yang miskin. Jadi, Maria seolah sedang menunjukkan iman naif seorang anak remaja. Namun, Maria menunjukkan kita seni kenaifan kedua yang layak juga kita amati. Walaupun memang masih remaja, Maria memilih percaya pada Allah. Dia yang sanggup meninggikan orang yang rendah. Marilah kita belajar menyanyikan lagu iman yang sama. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat meninggikan orang yang rendah dan meneladani ibu kita yaitu Maria. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita diberkat oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.